Suaranya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Oke. Ini pertemuan kita yang keberapa ya? 6 apa 5? Kelima, Bu. 5 ya? Iya, Bu. Oh, bukan 6. Sebentar ya. Likudasi persekutuan. Sampai di mana kemarin? Sampai metode safe payment, Bu. safe payment ya. Oke. Safe payment. Oke, kita ulang sedikit. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sehat. Oke. Saya ini sedang apa ya namanya? Sedang mencoba apakah saya bisa bisa ngajar dengan nyaman gitu ya. Karena COVID itu meninggalkan bekas jejak, yaitu kalau buat saya batuk sama lemes, nggak ada tenaga gitu. Jadi saya coba karena saya juga nggak bisa kalau terus-terusan nggak ngapa-ngapain gitu ya. Saya udah mulai masuk juga, cuti sakitnya sudah habis ya. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat saja. Terus mungkin kemarin nilai belum dibahas ya. Nah kemarin itu kan memang soalnya materinya, bukan soalnya ya, materinya itu kan memang banyak dan susah gitu ya. Tapi yang saya kenapa kita kemarin memberi soal itu banyak, semuanya ada, itu sebetulnya pilihan gitu. Kalau nggak bisa di sini, oh mungkin bisa di sana. Tapi yang terjadi tidak seperti itu gitu ya. Banyak yang nggak ngerjain gitu. Jadi cuma mengerjakan 1-2 soal, itu pun tidak full benar gitu ya. Jadi ya nilainya ya kalian bisa lihat sendiri ya, itu nilai itu bukan nilai yang asli banget gitu ya. Jadi sebetulnya sudah agak dimodif gitu karena saya nggak tahu ya, padahal si soal itu udah saya coba-coba itu nggak terlalu susah gitu, apalagi kalian itu kan open book ya, semuanya ada di buku ya. Saya lihat semuanya, tinggal kalian tahu di mana letak bukunya ya, di halaman berapa, semuanya ada ya. Nah kalau untuk materi UAS itu materinya jauh lebih mudah ya, mungkin sekitar setengahnya lah dari yang kemarin. Jadi sebetulnya kalian bisa memaksimalkan potensi untuk mendapatkan nilai bagus itu di materi UAS ya. Jadi kejarlah angka 100 gitu di UAS ya. Materinya kan hanya cabang, konsinyasi, likuidasi persekutuan, dan likuidasi PT ya, perseroan terbatas. Nah kemarin kan Pak Agung sudah sampai ke pembubaran persekutuan ya, katanya baru sampai safe payment gitu ya. Apakah seperti itu? Iya, Bu. Jadi saya ulang sedikit ya. Pembubaran persekutuan itu ada yang sifatnya simple, ya enggak? Ya, simple liquidation, artinya begitu perusahaan itu mau dibubarkan, diputuskan bubar, nah semua asetnya itu bisa langsung dijual semuanya laku. Terus uangnya didistribusikan kepada para sekutunya, itu namanya simple ya. Tapi dalam prakteknya mungkin tidak, si aset-aset itu mungkin tidak sekaligus laku. Mungkin
mungkin mobil duluan yang laku ya dalam sebulan itu. Mungkin kita nunggu harga supaya harganya nggak jatuh. Terus bulan depannya misalnya yang laku itu peralatan komputer, lemari dan sebagainya gitu ya. Terus bulan depannya lagi mungkin ini tanah bangunan. Nah, kalau kasusnya seperti itu udah nggak simpel lagi gitu ya. Kalau misalnya kita berhasil menjual aset, kan dapat uang kas tuh. Nah, kita mendistribusikan uang kas ke para sekutu. Kita bagi-bagi gitu ya sesuai profit sharing. Itu kita khawatir nanti pas kita jual aset yang lain ternyata menghasilkan kerugian gitu, sehingga mau nggak mau kita harus minta uang kembali ke para sekutunya. Nah, itu jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kita menggunakan schedule safe payment gitu kan ya, itu bagus ya. Jadi schedule safe payment itu setiap kita dapat uang terus mau kita bagi-bagi kepada para sekutu, kita harus bikin schedule dulu yang aman. Jadi uang yang segini itu buat si A berapa, B berapa, C berapa, supaya kalau nanti kita jual aset lagi menghasilkan kerugian, kita tidak harus meminta uang kembali. Itu namanya schedule safe payment, ya. Sampai di situ kan? Nah, jadi setiap saat kita berhasil menjual aset, kita bikin schedule lagi. Jual aset lagi, bikin schedule lagi, ya. Sampai kapan kita bikin schedule-nya, ya? Sampai si perbandingan modal A, B, C, D-nya itu sama dengan perbandingan profit sharing ratio. Jadi selama si saldo modal sekutu itu belum sama dengan profit loss ratio, maka setiap kita akan mendistribusikan uang, kita harus bikin schedule dulu. Gitu ya. Jadi agak capek gitu. Tiap ada uang bikin schedule, ada uang bikin schedule, ya. Nah, oleh karena itu ada satu cara namanya kita membuat cash distribution plan. Jadi kita dari awal itu kita sudah membuat rencana pendistribusian kas, ya. Kita nggak pakai safe payment lagi karena capek bikin bikin schedule-nya, ya. Oke, saya ambil dulu ininya, likuidasi persekutuannya. Oke, kita share screen. Ya. Namanya apa tadi? Cash distribution plan, ya. Oke. Saya tanya dulu, safe payment-nya sudah oke? Sudah paham belum? Nah, karena nanti mungkin di ujian itu bisa saja kalian disuruh membuat dua-duanya. Jadi pakai schedule safe payment sekaligus membuat cash distribution plan. Dan hasilnya harus sama gitu ujung-ujungnya, ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi kenapa kita menggunakan cash distribution plan? Supaya saya nggak capek setiap saat mau mendistribusikan uang harus bikin schedule, ya. Oke, nah gimana caranya membuat rencana pendistribusian kas, ya? Nah, ada beberapa tahap yang kita lakukan, ya. Ini kalau di bukunya BIMS, ya, agak beda dengan di bukunya Debra. Kalau di BIMS itu yang pertama kita lakukan adalah meranking para sekutu, siapa yang paling vulnerable. Tahu nggak vulnerable? Vulnerable itu gampang goyah
gampang jatuh gitu ya, gampang pecah. Nah, jadi kita membuat ranking siapa nih yang paling gampang habis modalnya, ya. Vulnerability ranking, ya. Nah, gimana caranya kita membagi saldo equity para sekutu ya setelah dinetkan dengan utang piutangnya dengan persentase profit sharingnya, ya. Berdasarkan data partnership sebelumnya yang di atas nih, ya. Maka ranking vulnerability-nya adalah sebagai berikut. Coba cek ini yang angka ini dari mana nih ya, partners equity-nya ya. 30, 340, 360, 140, kita lari ke atas. Nah, ini nih. Yang X-nya tadi berapa? 340 ya. Yang ini nih, ya. Oke. Kemudian Y-nya 340 sama loan ya. Digabung jadi 360 ya. Kemudian Z-nya 160 ya. Kan ini kan posisi 1 Januari, ini kan kita mengoffset loan, kemudian ada write off goodwill, kita dapat uang dari receivable, kita jual inventory. Nah, berarti kan ada sisa uang tuh. Totalnya berapa? 640. Ini kan yang mau dibagi, ya. Jadi kita ngambil posisinya dari sini, ya. X-nya 340, Y-nya gabung ini, ya. Z-nya 160. Jadi kita mulai dari situ karena kita mau bagi-bagi uangnya di situ, ya. Nah, ini kemudian dibagi dengan profit loss ratio-nya, ya. Profit sharing ratio-nya. X 50%, kemudian Y 30%, Z-nya 20%. Dibagi ya, 680. Ini 1,2, ini 800. Nah, kalau lihat dari sini yang paling vulnerable itu yang mana? Yang X. Kenapa? Kalau perusahaan mengalami kerugian sebesar berapa tadi? 680 ya. Jadi kalau perusahaan rugi 680, si X ini langsung habis. Karena 50% kali 680 sama dengan 340. Jadi kalau perusahaan rugi 680, ini langsung habis gitu ya. Sedangkan si Y itu modalnya baru akan habis kalau perusahaan menderita kerugian 1,2. Kemudian si Z, dia baru akan habis kalau perusahaan ruginya 800. Jadi yang paling cepat habis modalnya, yang paling duluan kolaps gitu ya, itu adalah X. Gitu. Perusahaan rugi 680 aja, dia udah habis modalnya. Sedangkan si Z kalau 680 dia masih bisa bertahan, apalagi Y. Ya. Jadi yang paling vulnerable adalah X, yang kedua adalah Z, yang ketiga adalah Y, ya. Terus dari sini apa? Nah, dari sini kita membuat satu schedule lagi namanya schedule of assumed loss absorption. Jadi kalau bahasa Indonesia kira-kira schedule penyerapan rugi yang kita asumsikan, ya. Nah, kita buat seperti ini, ya. X, Y, Z ini profit loss-nya, rasionya ya. Pre-liquidation equities tadi masukin yang tadi. 340, 360, 160. Totalnya berapa itu? Totalnya 860 ya. Nah, tadi kan yang paling vulnerable kan si X ya. Kita asumsikan nih, assume loss ya, asumsikan rugi untuk menyerap equity-nya S. Tadi kita mulai dari berapa? Dari 680 ya.
kalikan 50% habis kan, ya. Yang si X 50% kali 6 80. Y berapa? Dia kan hanya 30% kali ini 204. Z 20% 136. Terus kita kurangi nih, X langsung habis. Oke. Kalau Y masih berapa? 360 dikurangi 204 masih 156. Z 136 dikurangi 160 dikurangi 136 masih 24 ya. Terus ini kurangkan berapa ini? 120 ya. Oke, kemudian yang kedua yang habis itu siapa? Setelah X, Z tadi ya. 24 kan? Nah, ini 24 ya, ini 20% 24. Nah, ini kan udah nggak ada nih, udah nggak masuk hitungan ya. Nah, si Y-nya itu berapa di sini? Ini berarti kan kalau di total perbandingannya jadi 30, kalau dikali 2 berapa? 6:4 ya. 6:4 gitu ya. Atau kalau ditotalin nggak apa sih, 3 ditambah 2 jadi 5 ya. Nah, ini berarti kan 3/2 dikali 24 sama dengan berapa? 36 gitu ya. Jadi total rugi berapa sih? Total rugi berapa sih yang akan menyebabkan modal Z yang 24 itu jadi 0 ya. Berarti kan total rugi berapa? 60. Karena 20% ya. 20% di sini berarti 2 per berapa? 2/5 ya. Entar Cak, pinjam HP-nya. Oke. Di situ berapa? Kenapa jadi begini? Di situ berapa? 2 per berapa? Per 5 dikali ya. 2/5 dikali 60 kan 24.000. Jadi ini habis ya. Sedangkan ini kan 3/5 kali 60. Benar enggak ya? 3/5 dikali 60 sama dengan berapa itu? 36 ya. Jadi si Y itu masih ada sisa 120. Z 0 ya. Nah, dari sini kita bisa membuat rencana pendistribusian uang kas ya. Itu kita first 500 dulu. Kenapa first 500 dulu? Karena dia punya, si perusahaan itu punya utang. Coba lihat posisinya di atas. Punya utang berapa itu? 500.000 ya. Nah, ini nih utang prioritas ya. Jadi berapapun uang gitu, itu 500.000 yang pertama itu harus ke utang yang sifatnya prioritas ya. Terus dari 120 itu kita bagi 2, yang 20.000 untuk membayar utang ke Y, utang perusahaan ke Y ya. Terus sisa yang 100.000, next 100.000 ini kita bagikan semuanya ke Y ya. Nah, sisa yang 60 dari sini, sisa yang 60 itu kita bagi untuk Z dan Y. Z-nya berapa persen? 40%. Ini kan kalau dibagi, ini kan kita tutup dulu ya. Berarti kan tinggal Y banding Z ya. Atau tadi 3/5 ya. Kan kita kasihnya persentase ya. Yang ini 3/5, yang ini 2/5. Jadi 60%, 40%. Nah, sisanya ya, sisa uang berapapun itu bisa langsung dibagi 50, 30, 20. Ida, ada pertanyaan enggak? Gimana, Da? Tanya, Bu. Ya, siapa yang tanya? Saya dari yang tadi dapat 60.000 itu dari mana gitu? Nah, kan tadi kan posisinya itu kita akan menghabiskan X dulu ya. Rugi berapa sih supaya ini habis? Nah, ruginya kan tadi 680 ya.
dia habis. Nah, sekarang yang kedua yang 60 tuh dari mana? Ini kan 24 nih. Rugi berapa ya? Gitu. Rugi berapa ya supaya yang 24 ini habis? Tapi di sini hitungannya sudah bukan 20% kali 60 gitu. 20% itu kan kalau si X-nya ikut. Ini kan X-nya udah habis, berarti kan cuma tinggal Y sama Z. Nah, jadi di sini kan 3 dan 2 berarti 5 kan? Jadi 2/5 kali berapa? Sama dengan 24 gitu. Itu 60-nya dari situ. Supaya yang 24 itu habis. Ini kan 24 nih. Gimana supaya ini habis? Rugi berapa? 60. Karena 2/5 ya, 2/5 kali 60 24. Ya. Nah, jadi ini dicari. Dapatnya dari mana? Dari angka ini. Karena si Z itu kan tadi yang kedua nih yang akan kita habiskan. Yang pertama kan kita menghabiskan yang 340. Ya. Nah, berapa rugi berapa? Rugi 680. Ini udah habis. 30% kali ini. 20% kali ini. Sekarang ini udah nggak masuk hitungan nih yang kedua. Ya. Ini totalnya berapa di sini? Ini kan dikurangi nih. Nah, yang kedua adalah saya mau menghilangkan yang 24 ini. Supaya habis. Di sini rugi berapa gitu. Caranya gimana? Caranya gimana? 2/5 kali berapa sama dengan 24. Nah, kalinya kali 60. Atau 24 dibagi 2/5 gitu ya. 24 ya sama aja. Itu mah masalah matematis Ya kayak yang di atas ya Bu berarti. Kayak yang tadi. Pokoknya di sini gini hitung-hitungnya gini. Rugi berapa ya supaya si Z ini yang 24-nya itu jadi 0. Tapi sekarang ini udah nggak ikutan gitu. Jadi cuma tinggal pemainnya cuma tinggal 2 orang. Y sama Z gitu. Ini kan perbandingannya 3/2 atau sama dengan 6/4 kan. Nah, jadi ini udah nggak ikutan. Ini cuma tinggal 60% dan 40% atau 3/2 gitu ya. Jadi tadi aja balik lagi aja ditotalin gitu atau tadi 40% ya. Kali berapa gitu sama dengan 24. Itu kan 60. Boleh 2/5, boleh 40% karena ini nggak ikut. Jadi ini kan sama dengan 60 dan 40 kan totalnya harus 100%. Ya, kalau ini nggak ada, ini kan udah habis. Ya, ini kan 3/2 kan sama dengan 60/40. Gitu. Jadi 40% kali berapa sama dengan 24. Ketemunya 60. Gimana? Baik Bu, paham. Terima kasih Bu. Ya. Oke. Kalau ini paham nggak? Kenapa nih 500.000 yang pertama? Jadi uang itu 500.000 yang pertama harus ke priority liabilities karena di dalam persekutuan kan utang itu memang didahulukan, ya. Terus next 20 ya karena perusahaan punya utang ke sekutu itu juga harus didahulukan. Terus yang next 100 kenapa 100? Karena kan di sini 120 itu untuk siapa? Untuk Y. Ini terdiri dari 20 itu untuk utang, 100.000-nya untuk modal dia. Jadi kita kembalikan 100%, ya. Sisanya jadi kayak naik dari sini ya. Kayak naik gitu ya ke atas ya. Kan next yang first 500-nya kan nggak kelihatan itu ya. Di sini kan nggak kelihatan. Kita berarti kan mulainya dari sini nih. Dari 120 untuk siapa? Untuk Y. Yaitu 20 untuk loan-nya,
100 untuk modalnya. Terus naik ke atasnya yang 60. Ini buat siapa? Buat Y dan buat Z dengan perbandingan 60 dan 40 atau 3 berbanding 2. Ya, 60 40 itu dari sini. 3 berbanding 2, oke. Nah, sisanya bebas. Sisanya sudah langsung dibagi X, Y, Z. Gitu, ya. Oke, sekarang kita balik ke atas nih. Transaksi di bulan Januari kan ada offset loan, ada write off goodwill, ada collection receivable, kita jual inventory, ya. Terus kita punya uang berapa? 640.000 ya. Ini mau saya bagi ke siapa aja nih yang 640. Kita ikut pola ini. Jadi kita nggak bikin save payment. Kita ikut pola ini. Tadi 640 ya. Oke, saya tulis di mana? Nah, ini saya tulis di sini ya, saya selipin. Oke, berarti di sini kita punya uang 640.000 ya. Kita ikutin 500.000 untuk siapa? Untuk bayar utang prioritas. Oke. Kita masih punya sisa uang berapa? 140 ya. Oke. Berarti yang 120.000 untuk Y. Ini apa nih? Loan plus modal ya. Modalnya kan 100 tadi. Oke, masih ada sisa uang berapa? 20.000 ya? 20, Bu. Oke. Berarti sisa 20.000. Ini untuk siapa ini? Z dan Y. Ya. Nah, Z-nya berapa? Tadi X, Z-nya kan 2/5 ya? Nah, 2/5 dikali 20.000 sama dengan berapa? 8.000. 8.000. 8.000, Bu. Oke. Terus ini untuk Z ya. Terus Y-nya berapa? Tolong ambil minum dong, Cak. Yang panas, Cak. Tolong ambil minum yang panas. Berapa ini? 12.000. 12.000. 12.000. Sekarang mari kita lihat benar nggak yang kita distribusikan tadi, yang 640.000 ya. January distribution 520 100 ya. Oh, tapi yang 20.000 nggak bisa didistribusikan ya? Kenapa? Kita coba lihat soalnya dulu. Soalnya gimana? Kita lihat di soalnya. Oh, oke. Semua uang kas kecuali 20.000 itu katanya ditahan, ya. Untuk apa? Untuk kontingensi, untuk jaga-jaga, oke. Dengan demikian,
Yang ini nggak jadi dibagiin, ya. Nah, ini malah nggak jadi dibagiin. Kenapa? Nah, berarti dari yang punya uang 640 itu sisakan lebih dulu untuk kontingensi 20.000 ya. Berarti kan udah pas. Jadi di sini hanya sisa uangnya kan cuma 620. 500 untuk bayar utang, 120 untuk Y. Yang 20-nya nggak jadi dibagi. Kenapa? Kan tadi katanya buat kontingensi. Jadi kita hanya membagikan 620. Oke? Nah, sekarang kita punya uang berapa tadi? Berarti ada sisa uang ya. Di sini ada sisa uang. Pas untuk kontingensi 20.000 kan? Oke, nah terus bulan apa itu? Kita jual-jual apa lagi? Oh, jual equipment, jual inventory, bayar likuidasi expenses 4.000 ya. Saldo uang kas kita tinggal 256. Oke, sekarang 256. Oke, saldo kas sekarang jadi 256 ya, 256.000. Oke, kan masih ada barang-barang yang belum terjual ya, berarti proses likuidasinya belum selesai. Sisakan dulu, sisakan 20.000 untuk kontingensi. Jadi uang kita ada berapa nih? Uang yang dibagi 236 ya, 236.000. Ini untuk siapa saja? Nah, ya untuk siapa saja? Tadi katanya ini next 500 sudah ya. Next 20, next 110 sudah. Berarti kita ambil 60.000 dulu. Ya. Nah, ambil. Nah, ini ambil 60.000 untuk Z dan Y. Oke. Y-nya berapa Y-nya? 3/5 kali 60.000. Berapa, Neng? 36.000, Bu. 36.000. Oke. Z-nya 2/5 kali 60.000 sama dengan 24.000. Oke, ada sisa uang berapa? 236 dikurangi 60. 176. Nah, 176.000 ini untuk X, Y, Z. Nah, dengan profit sharing tadi berapa? 50, 30, 20 ya. Jadi X dapat berapa di sini? 50% dikali 176. 176.000. Ini 176 ya, sorry. Iya, Bu. 176 kali 176.000 itu berapa? 88. 1.000 ya. Terus Y 30% kali 176 dengan 35.200. 35.200. Iya. Saya percaya aja ya. Z-nya 20% kali 176
sama dengan Yang ini baru 35.200. Oh iya Bu, yang Bu, tadi yang tadi salah Bu. 52.800. ini yang 35.200. Ya, Iya, yang 30% itu 52.800. 800. 52. 800. Oke, ya. Jadi saldo kas yang 256 itu sisakan 20 untuk kontingensi. Uang sisanya 236 dibagi ya kita untuk untuk YZ, untuk X, YZ ya. Jadi nih X-nya kan 88 ya. Y-nya berapa tuh? Y-nya kan 36 ya. Yang di atasnya 36.000 ditambah berapa Y? Tambah 52.800 sama dengan 88.800. 800. Pas ya, 88.800. Ya, Bu. Kemudian Z-nya 24.000 ditambah 35.200 ya. Berapa? 59.200, Bu. 59.200. Gitu. Jadi kita nggak bikin save payment schedule lagi. Coba cek benar nggak di sininya segitu. Tadi berapa? 88.800 sama 59.200. Yang mana tadi? Oh, kalian lupa nih. Yang 256 katanya ternyata ada apa dulu? Ini loh. Yang 256 ya, distribution, January distribution ya, schedule of save payment. Itu ternyata ada nih 8.000-nya apa? Utang, Bu. Utang apa? Ada utang baru, Bu, 8.000 yang ditemukan. Kalau utang kan harus didahulukan dong ya. Jadi Ya, tadi salah dong utangnya ya. Oke. Sisakan 20.000 untuk kontingensi, terus bayar utang. Kan utang harus didahulukan. 8.000 ya, berarti uang yang diambilnya ini bukan 236 dong. 236 dikurangi 8 berapa? 228. Gitu ya. Ini benar, ini berarti bukan 176 dong. Berapa ini? 168. 168. Oke, di sini ganti menjadi gitu. Berapa coba? 84, Bu. 84.000. Ini berapa ini? 84.000. 84.000. Oke. Terus ini 50.400. 50.400 ini berapa ini? 33.600. Oke. Oke, berarti di sini X-nya ini menjadi 84.000. Oke, Z-nya 24 ditambah 33.600 sama dengan Z-nya 24 ditambah 33.600 berapa? 57.600. 57.600. Oke, terus udah ya? Jadi
Y-nya berapa Y? Y-nya Y 86.400. 36 ditambah 50.400. ya sama dengan 86.400. 86.400. Tapi tadi jangan lupa ya, tadi kita lupa bahwa ada utang baru bayar itu harus didahulukan karena dia sifatnya prioritas. Jadi kalau ada utang-utang baru ditemukan, misalnya mungkin telepon, listrik, air, kan baru datang tuh tagihannya. Itu diambil dulu, dibayar dulu. Jadi sisakan 20, bayar utang dulu, sisakan, baru itunya ikut pola. Ya. Nah terus, benar nggak itu? Harus benar ya. Kalau nggak benar kita salah ngitung, oke? Nah terus bulan apa lagi itu tadi? Benar ya kalau lihat dari sini ya. Nah ini distribusinya 228, 84, 86.400 sama 57.600. Nah terus berikutnya yang bulan Maret ya. Bulan Maret kan kita jual lagi. Terus ada sisa uang berapa? 165. Nah terus barang kan katanya belum terjual semua. Jadi berarti masih akan ada transaksi bulan berikutnya. Dari 165 ya dikurangi dulu 20, tinggal 145. 145 udah langsung aja dibagi 50, 30, 20. Jadi nggak perlu bikin schedule lagi. Langsung aja. Tadi kita punya uang sisa 165 dikurangi 20, 145. 145 udah langsung aja ya, 50% buat X, 30% buat Y, 20% untuk Z gitu ya. Sisanya tadi berapa? March distribution nih ya. Ini langsung nih. Separohnya dari ini kan 27, 30, ini 30%-nya, ini 20%-nya. Ini posisi 31 Maret. Terus April kan udah habis tuh, berarti udah nggak disisakan 20.000 lagi. Langsung aja 170.000 dibagi. Ini setengahnya, 30%-nya, 20%-nya. Gitu Angel. Gimana? Biasanya kalau di ujian sih suka dua-duanya suka ditanyain. Jadi dibuat schedule-nya, dibuat cash distribution plan-nya gitu. Kayak apa ya. Jadi kalau cash distribution plan itu begitu kita sudah dapat ini perbandingan modal berapa, itu langsung bisa kita buat rencana pendistribusian kas. Tadi caranya gimana? Bikin dulu ranking ya. Terus ranking kita buat schedule penyerapan rugi supaya si modal sekutunya itu jadi nol ruginya. Nah itu yang rugi itu sebetulnya akan mencerminkan uang yang akan dibagikan. Yang tadi yang 120 sama 60 yang ini ya. Ini sebetulnya mencerminkan yang 500 kan out dari sini ya, itu karena pasti akan dibayar. Jadi ini naik ke atas gitu. 120, 60. Setelah itu ya 50, 30, 20. Oke. Sampai di situ dulu. Saya lupa ya karena sudah kelamaan tidak mengajar. Saya lupa kalau biasanya kan saya minta screenshot. Itu nanti dijadikan bukti bahwa saya beneran nge-zoom gitu ya. Jadi saya minta tolong dikirim screenshotnya. Kalian mencerna sebentar, saya mau masuk ke portal, mau ngisi dulu ya. Ya, saya tunggu itunya screenshotnya. Atau udah kali ya.
Mana? Saya menunggu. Oke. Ya. Sok disimak dulu ya. Saya masuk ke sampai lupa ngabsen ya. Saya bahkan kemarin ngabsen Ikemenku aja bingung di mana ngabsennya ya. Karena fokusnya sudah gimana saya bisa melanjutkan hidup gitu ya. Setelah kena COVID yang lumayan, mungkin kategorinya kategori sedang gitu ya. Ternyata memang luar biasa lah. Kayak porak-poranda badan itu ya. Jadi kalau ada yang bilang COVID itu nggak ada, ini buktinya saya. Gitu. Terus setelahnya itu juga luar biasa perjuangannya. Karena dia tuh menyisakan lemas dan batuk. Sebentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mungkin sebetulnya kemarin sudah dibahas ya sama Pak Agung DJ? Belum? Belum sampai, Bu. Belum, Bu. Sampai. Oke, nah nggak ada yang tanyakan? Nah sebetulnya ada yang lebih mudah lagi. Jadi kalau sebentar. Ada yang lebih mudah lagi kalau pakai bukunya Debra. Punya nggak? Punya nggak? PT-nya Bu ada. Ada. Jadi PowerPoint-nya yang ada Bu. Oke. Mungkin kalau di kampus sih kalian bisa lihat di perpus ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau Debra itu bukan mencari siapa yang paling vulnerable, tapi justru dia mencari siapa yang paling jagoan. Nah, siapa yang jagoannya gitu ya. Ini coba kita lihat lagi. Masih yang tadi. Nah, ini kalau Debra nih nah, cara lain ya untuk membuat rencana pendistribusian kas adalah dengan mencari ranking sekutu yang paling bertahan. Lawannya vulnerable apa? Sustain ya. Jadi mencari yang paling sustainable terhadap kemungkinan kerugian. Jadi bukan sekutu yang paling lemah, tapi sekutu yang paling dapat bertahan, paling kuat menanggung kerugian. Lihat di sini ya, sama kita balikin. Nah, berarti di sini yang jagoannya siapa? Y. Jagoan pertama Y. Jagoan keduanya siapa? Z. Ya, yang paling akhir X. Lalu dibuatlah ya
sama schedule assume loss absorption. Jadi schedule penyerapan kerugian, asumsi penyerapan kerugian, dan dia langsung cash distributionnya dalam satu schedule gitu, jadi bareng ya. Nah, lihat coba nih ya. Nah, loss ya, jadi penyerapan potensi penyerapan kerugian ya. X, jadi X itu akan habis kalau perusahaan itu ruginya 680, tinggal mindahin aja ke sini ya. Y akan habis modalnya kalau perusahaan rugi 1,2. Z akan habis modalnya kalau perusahaan rugi 800 ya. Jadi urutannya si ini dulu, yang paling jagoan dulu ya. Nah, yang paling jagoan menuju ke yang nomor 2 ya. Jadi si Y itu kan 1,2. Nah, supaya sama dengan yang kedua nih 800, maka dia di sini distribution to Y untuk mengurangi modalnya sehingga penyerapan potensi kerugiannya sama dengan Z 400 ya. Nah, untuk cash distribution-nya, nah kan Y kan ya, Y kan. Nah, Y itu dapat 30% kali 400 sama dengan 120. Ini untuk jadi langsung dia akan terima 30% kali 400. 400 itu dari mana tadi? Jadi si yang 1,2 ini dikurangi berapa supaya sama dengan nomor 2 ini 800. Ketemunya 400. Nah, berarti Y akan dapat 30% kali 400. Oke. Nah, sekarang kan Y sama Z sama nih 800 ya. Ini harus dikurangi berapa supaya sama dengan 680. Kan dikurangi 120 ya. Nah, dari sini Y terima berapa? Nah, Y terima berapa? 30% kali 120, 36. Z terima berapa? 24. Sama nggak dengan yang tadi? Sama, ini 120 pertama. Ini 60.000 kedua. Ya, dari situ ya. Jadi tinggal 340, 204, 136. Jadi saya nggak tahu ya, kalau saya lebih suka yang Debra gitu. Ini kan jelas nih ya, dia turun 400, dia terima 30% kali ini. Kalau yang kedua kan masing-masing diturunkan 120 supaya sama dengan 680. Ini tinggal dikalikan aja persentase di atas. Jadi ini nanti setelah 500.000 tadi ya, plus 5 ini bikinnya sama kayak gini. Nah, 500.000 pertama untuk utang prioritas, 120.000 ini untuk Y ya, 20%, 20.000 untuk loannya, 100.000 untuk ininya, 60 ya Y sama Z nih. Ini 60. Gitu. Ya. Sisanya ya bebas. Gimana? Ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Bu. Berarti nanti kalau di soalnya itu dibikinnya schedule gini atau kayak Ibu tadi, Bu? Maksudnya kan udah ditentuin rankingnya sama urutan pembayarannya gitu ya, Bu. Nah, terus yang schedule-nya ini perlu dibuat atau ditulis saja ke Ibu? Dibikin schedule. Nah, ini harus, ini hasilnya justru. Kalau ini kan langkahnya 3 ini. Yang pertama bikin ranking. Yang kedua bikin schedule penyerapan kerugian. Yang ketiga bikin nih. Ini juga sama. Cuma digabung gitu loh. Ini ya sama kan, awal-awal bikin ini dulu ya. Terus yang kedua nih jadi agak lebar gitu sininya, ini nih pindahin ke sini.
Kan sama sebetulnya. Ininya sama, tapi mungkin di sini langsung kelihatan distribusi uang kasnya itu pertama kan ke juaranya ya nggak? Ke Y. Dia dari atas ke bawah. Kalau ini kan dari bawah ke atas nih. 120 terus 60. Kalau di sini kan kita nyari juaranya 120 60. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ibu izin bertanya. Izin bertanya, Bu. Di kasur kan. Ada pertanyaan? Ini terlalu panas. Izin bertanya, Ibu. Ya? Suaranya masuk nggak, Bu? Ya? Yang tadi, Bu, yang di contoh soal yang tadi, itu Ah. kan disebutkan dana kontingensinya kan 20.000 tiap bulannya kan ya. Nah, misalkan kalau dana kontingensinya itu nggak digunain apa-apa, itu kan tetap 20.000 kan, Bu. Terus kenapa di bulan-bulan selanjutnya itu masih harus dialokasiin ke 20.000 lagi gitu, Bu? Berarti kan nanti dana kontingensinya numpuk Enggak, gitu. biasanya di situ diceritakan yang 20 itu kan untuk kontingensi dengan asumsi masih ada barang-barang yang belum terjual. Gitu. Kalau yang bulan April kan itu sudah habis tuh. Jadi kan udah nggak ada kontingensi lagi. Jadi yang 20.000-nya udah langsung ditambahkan ke uang kas, dibagi-bagi gitu. Jadi yang 20.000 yang kontingensi itu di soal belum tentu 20.000 ya, mungkin 5.000, mungkin 10.000, terserah. Itu ketika barangnya sudah habis terjual, ya sudah, ya. Atau mungkin juga di soalnya itu bisa juga begini, bukan kontingensi. Jadi mungkin di persekutuan itu mungkin ada sekutu yang bekerja ya, yang masih maksudnya bekerja itu menyelesaikan penjualan barangnya ya. Mungkin di situ dia mungkin masih digaji gitu. Mas, kalau tadi kan 10.000 itu untuk kontingensi, siapa tahu ada apalah gitu ya. Tapi bisa juga mungkin bukan kontingensi, mungkin ada sekutu yang bertugas menjualkan barang-barang punya perusahaan dan dia digaji, jadi itu harus disisihkan buat dia, ambil dulu buat dia gitu. Atau mungkin juga dua-duanya, kontingensi dia, mungkin gaji sekutu yang ngurusin likuidasi juga ada, itu yang dikeluarin aja gitu. Oh, berarti kontingensi itu pasti habis ya, Bu, di bulan itu. Kontingensi itu akan berakhir ketika barangnya sudah terjual semua. Kan di sini kita asumsinya kita mendistribusikan uangnya misalnya tiap akhir bulan gitu ya. Tiap akhir bulan. Nah, itu berarti kan kalau belum terjual kan berarti masih akan ada transaksi. Akan ada biaya-biaya yang kita nggak tahu apa dan berapa. Makanya uangnya kita sisihkan dulu. Nah, biaya-biaya penjualan yang tadi kan ada 4.000 itu, Bu, yang dicontoh. Nah, itu kenapa nggak dibayar pakai kontingensi itu? Enggak, mungkin bukan untuk itu kontingensi. Beda lagi ya, berarti ya. Oh ya. Kalau misalnya ternyata di situ ada kan gini ya, kalau di soal kita kan dianggap distribusi uang itu dilakukan akhir bulan ya. Jadi kalau misalnya nih udah dibagikan uang kan kita sisihkan 20.000. Ternyata kan ada tagihan. Kan kita nggak nunggu sampai tagihannya, pembayaran tagihan kan nggak nunggu sampai akhir bulan kan. Misalnya tagihan listrik nih, malah misalnya tanggal paling lambat misalnya tanggal 10 gitu. Ya mau nggak mau kita ambil dulu dari yang 20.000 tadi.
Kan gitu kan, kalau maksudnya dalam prakteknya ya itu mungkin kepake yang 20.000 itu. Nah, cuma nanti kalau pas bagi-bagi ya dari hasil uang itu ya kita ambil dulu, ini buat bayar dulu. Kalau prakteknya pasti menurut saya kalau masih ada transaksi itu akan kepake uang. Kenapa kita menyisihkan sekian ya? Karena kan kita juga udah ngitung-ngitung dong, akan ada yang tak terduga ya, paling nggak sekian lah. Gitu ya. Bisa aja lebih. Nah, tapi mungkin pas lebih itu mungkin kita sudah laku jual apa gitu. Kan itu juga jual-jualnya juga kan nggak disebutkan tanggal berapanya ya. Pokoknya di bulan itu aja. Kalau prakteknya sih ya itu kan tergantung kesepakatan, apakah saya nunggu tiap bulan ya, atau begitu ada yang terjual langsung bagi. Bisa juga kayak gitu. Karena di sini soalnya diasumsikan tiap akhir bulan kita bagi. Gitu, ya. Bisa juga kalau mau dipanjangin tadi, begitu dapat receivable langsung bagi, nggak masalah. Pakainya yang cash distribution plan-nya tadi. Yang pertama buat siapa? Gitu aja. Ya. Yang pertama kali tadi misalnya di sini nih. Kita lihat contohnya di sini. Di awal-awal nih. Nah, kita kan di sini langsung dapat 640 ya. Dari apa aja itu? Saldo uang kas, ditambah collection receivable, tambah sales of inventory. Jadi kan uangnya cukup ya. Cukup buat bayar utang, buat bayar Y-loan ya, sama ini. Nah, kalau misalnya ya hanya collection of receivable aja, uang kita berapa? 540 ya. 540. Terus kita ambil 540, 440 misalnya. Udah bisa bagi-bagi belum? Nah, ini yang priority liabilities kan 500. Bisa nggak kita bagi yang 440 dulu? Mungkin nggak bisa, mungkin nggak mau mereka. Loh kok yang itu udah dibayar, kok saya belum? Kan bisa begitu. Jadi nunggulah sampai misalnya bisa 500 ya. Itu. Nah, itu kebetulan aja. Kalau misalnya collection receivable-nya 100. Jadi di situ kita punya uang 540 ya. Nah, itu bisa 540 berarti 500-nya buat utang, 20-nya disisihkan, 20-nya untuk Y-loan. Gitu. Berarti yang nanti kalau dapat uang lagi 100.000 buat Y ya. Terus tadi 36 buat Y, 24 buat Z. Itu dulu. Nah, setelah sampai ke 60.000 sudah sampai ke 500, 120, 60, setelah itu bebas. Bebas itu sesuai dengan profit loss ratio-nya gitu. Gimana? Baik, terima kasih Bu. Oke, sok ada lagi ya? Bu, izin bertanya, Bu. Bu, misalnya semua partnernya itu tidak solvent, terus yang uang non-cash-nya itu udah habis terjual, itu bagaimana ya, Bu? Tidak solvent mah kalau tidak solvent kan berarti kan kita harus apa ya namanya? Coba cerita di atas itu awalnya gimana sih? Ada yang insolvent nggak? Di sini ceritanya solvent semua ya? Ya. Iya. Coba gimana kalau ada insolvent?
Nah, dalam likuidasi persekutuan yang solvent, tersedia banyak sumber dana untuk membayar kreditur dan mendistribusikan uang kas ke para sekutu. Tetapi dalam proses likuidasi mungkin terjadi rugi yang akan menyebabkan modal sekutu menjadi debit. Bila hal ini terjadi, maka sekutu dengan saldo modal debit itu punya kewajiban untuk menyerahkan aset pribadi ke sekutu yang saldo modalnya kredit. Ya, kalau misalnya tidak punya harta pribadi, maka saldo debit akan ditanggung oleh sekutu yang punya modal positif yang bersaldo kredit. Jadi akan kalau semuanya debit gitu ya, masih punya harta, maksud saya coba si neracanya akan tampak seperti apa kalau semuanya debit? Mungkin nggak semuanya debit? Harusnya sih nggak mungkin ya, Bu. Soalnya kan iya, coba aja kan. Aset Kan sama dari dengan neraca kan. utang tambah modal gitu. Utang pasti kredit. Apa? Iya. Modal pasti kredit. Jadi kan ini coba nih ya. Kalau semuanya nih debit, ya berarti kan coba aja. Masa kreditnya nol sih, kan nggak mungkin. Di sini ini coba kalau kita pindah-pindahin. Ini nol dong. Nggak balance dong. Kalau semuanya saldonya debit, ya mungkin dia nggak punya cash lagi, nggak punya aset lagi. Gimana? Kalau tadi sih, kalau yang pertama jelas kalau misalnya dia saldo modalnya debit, ya dia harus mengeluarkan harta pribadinya untuk nutup itu. Kalau dia nggak punya, ditanggung sama sekutu yang lain. Lah kalau tiga-tiganya nggak mungkin. Kenapa? Ya nggak balance dong neracanya. Ya nggak, Putri? Iya, Bu. Terus kalau misalnya ada utang yang belum terlunasi gitu, Bu? Ada apa? Masih ada utangnya gitu. Siapa yang hutang? Misalnya semua ini ada utang, di partner ini ada utang. Terus mereka ini sama-sama insolvent gitu, Bu. Nggak bisa bayar. Itu apa dikasih batas waktu? Biasanya kalau utang piutang tuh dinetkan dulu. Dinetkan sama, jadi utang piutang dinetkan sama modalnya. Gitu. Kalau menurut saya kalau tadi udah debit semua, sebetulnya awal kalau kayak gitu ya. Kan nggak mungkin langsung tiba semuanya langsung debit. Itu apa sih sebabnya saldo modal itu bisa debit? Apa sebabnya? Rugi ya. Jadi modal kita itu modal itu kan tergerus ya. Rugi. Kalau rugi logikanya asetnya udah nggak ada. Ya Putri ya. Ya Bu, makasih Bu. Oke. Sok ada lagi? Izin bertanya Bu, masih terkait sama pertanyaan Putri tadi. Kalau pertemuan lalu ada contoh soal yang setiap partnernya itu ada aset dan liabilitasnya sendiri gitu Bu. Nah, kalau kemarin ada soal yang cara nyari partner itu solvent atau insolvent dari situ dulu Bu. Jadi misalkan di sininya masih kredit, tapi pas udah dinetkan aset sama likuiditasnya ternyata dia insolvent gitu. Iya Bu. Itu bisa nggak Bu? Maksudnya di sininya kelihatannya semuanya solvent karena masih kredit, tapi ternyata dia
apa ya, kayak udah bangkrut duluan pribadinya gitu, Bu. Kalau udah bangkrut duluan itu akan ditanggung oleh teman-temannya gitu. Makanya itu kelemahan dari persekutuan ya. Persekutuan itu bisa ke harta pribadi. Jadi kita bisa ngambil harta pribadi. Jadi misalnya nih Dani, Tubagus sama Putri bikin persekutuan. Terus di situ saldo modalnya debit. Tubagus kan harus setor uang. Harta pribadi bisa diambil ya. Kalau nggak punya, namanya juga sekutu. Solid ini dong, harus solider dong. Nah, ditanggung sama Putri sama Dani. Gitu. Tapi kalau tadi ceritanya dia sebetulnya saldonya kredit, tapi dia ternyata punya utang juga ke perusahaan. Ya, tuh bagus tuh minjem gitu ke perusahaan. Ya, di sini sebetulnya saldo modalnya masih kredit, tapi ternyata tuh bagus tuh juga punya utang. Dinetkan jadi insolvent debt. Ya itu harus lihat dulu pada harta di rumahnya ada harta nggak, ada yang bisa dijualin nggak, nah itu bisa diambil. Kalau ternyata pribadinya juga udah bangkrut, nah Dani sama Putri harus bantuin ya. Di dalam prakteknya ya, dalam prakteknya itu tergantung kepada ADART-nya ya. Apakah kalau misalnya tuh bagus itu di sini saldonya insolvent, apakah harus ngambil harta pribadi itu harus ada di dalam ADART, karena nggak semuanya seperti itu, tergantung perjanjian. Kalau misalnya udah sebatas modal yang diserahkan, itu hartanya nggak bakal diambil. Nah tapi kalau di sini sih ceritanya yang namanya persekutuan itu sampai ke harta pribadi. Jadi dilihat rumahnya masih ada, masih jual, masukin ke berkas perusahaan. Ada mobil, jual, masukin ke perusahaan. Itu kelemahan persekutuan. Gitu ya. Nah, tapi di dalam persekutuan juga mungkin waktu belajar tingkat 1 ada sekutu yang dia cuma ngasih uang aja, dia sebatas itu aja. Jadi ada perjanjian tidak sampai ke harta pribadi juga ada. Tergantung ADART-nya yang ngatur ya. Gitu. Jadi harus dinetkan dulu untuk sampai ke cerita safe payment sama cash distribution plan itu utang. Apa tadi yang kalau tuh bagus punya utang ke perusahaan ya harus dinetkan sama modalnya gitu. Kalau insolvent tak minta uang, kalau nggak punya ya Dani sama Putri yang nanggungnya. Salah sendiri kenapa bikin persekutuan ya. Kalau PT kan nggak kayak gitu. PT mah sebesar ya pokoknya saya setor berapa untuk perusahaan, udah sampai di situ batasnya. Harta pribadi kita nggak diambil alih gitu, hanya sebesar persentase kepemilikan saham itu kalau PT. Okay. Ibu terima kasih Ya. Bu, saya mau izin bertanya. Ya, so. Saya cuma penasaran aja sih, Bu. Tadi kan yang paling ranking 3 vulneralnya itu kan yang Y ya, Bu. Terus di situ disebutkan bahwa Y itu menerima uang kas dalam installment distribution-nya pertama kali. Nah, saya penasaran aja, Bu, kenapa nggak X gitu? Karena kan yang paling vulnerable itu kan X. Kenapa Y yang pertama kali menerima uang kasnya? Yang paling vulnerable itu artinya yang paling cepat modalnya habis. Berarti dia nggak bakal dapat apa-apa gitu. Yang paling vulnerable. Dia yang paling belakangan. Kalau yang paling vulnerable itu dia akan yang paling belakangan terima uang. Itu konsepnya. Jadi yang paling vulnerable ya paling malang lah nasibnya. Ya, dia paling terakhir terima uangnya. Oh, jadi bukan karena apa-apa, tapi memang seperti itu aturannya. Terakhir terima uang. Itu kalau versinya BIMS ya. Kalau yang versinya Debra kan yang paling bertahan
yang paling sustain gitu, itu yang akan terima uang duluan. Sama aja kan? Yang paling vulnerable, yang paling terakhir dapat uang. Yang juara, yang sustain, yang paling duluan dapat uang. Gitu. Jadi uang logis aja kan? Jadi uangnya itu nggak bakal habis. Modalnya itu habisnya terakhir. Berarti dia yang akan dapat uang duluan. Kalau yang vulnerable kan dia udah langsung habis ya. Terus dia mau dapat dari mana, orang modalnya sudah habis. Kan sebetulnya kan pembagian uang itu kan pengembalian modal ya enggak? Pengembalian modal sama kalau ada lebih dari modal ya profit loss ratio gitu. Kan kita kalau bubaran perusahaan at least kan balik modal ya. Syukur-syukur dapat sisa bagi hasil sebesar prosentase masing-masing dapat berapa. Jadi kan di situ modal duluan yang dibalikin ya enggak? Ya itu kan yang 20 kan utang dulu. Terus yang 100-nya kan modal kan? Ya, Minimal balik modal dong. Kalau perusahaan bubar, kalau di persekutuan minimal balik modal. Nah, syukur-syukur dapat profit. laba. Gitu. Jadi tadi kan kalau si X yang paling vulnerable udah habis. Habis berarti kan nggak bakal dapat apa-apa. Ya, terus yang si Z, nah yang kedua ya masih mungkin lah dia dapat. Nah, berarti yang akan dapat duluan itu siapa? Yang modalnya masih sisa. At least kan balik modal gitu. Nah, itu modal itu balik. Jadi yang sisanya itu yang sisanya itu kan tambahan. Oh, alhamdulillah udah balik modal. Sekarang saya tanya, si X balik modal enggak? Enggak. X itu udah enggak balik modal, ya. Nah, yang balik modal siapa? Y sama Z. Y sama Z. Nah, balik modal ya. Ya, Y sama Z. Siapa duluan? Ya, Y duluan. Ya 20%, 20.000-nya untuk diutang dia ke perusahaan. Yang 100.000 kan modalnya kan? Iya, Bu. Lebihannya kan itu kan profit sharing ratio. Ya. Gitu. Terima kasih Bu, udah paham logikanya. Terima kasih banyak Bu. Ada lagi? Bu, saya izin bertanya. Ya, Siti. Kalau misal ada piutang ke salah satu partner, nah itu di offset dulu ke capital partner yang bersangkutan atau tunggu sampai semua utang ke pihak luar itu lunas ya Bu? Biasanya keluar kalau perusahaan punya utang, kan utang ke pihak luar sama utang ke sekutu ya, itu urutannya harus yang keluar dulu. Terus yang kedua utang ke sekutu baru. Gitu. Jadi kayak tadi tuh 500.000 kan diduluin tuh duluan. Terus yang 120.000 kalau misalnya ada uang 120.000 ya 20.000-nya untuk utang perusahaan sama si Y dulu baru modalnya. Kalau misalnya coba misalnya di sini nih tadi yang berapa tadi? Yang 500. Yang di sini nih. Ini kan kebetulan 640 ya. Kalau misalnya tidak ada penjualan inventory kan 440. Ya ini nggak mau, ini pasti sirik-sirikan. Jadi ya udah jangan dibagiin dulu kalau gitu. Pegang aja dulu uangnya ya. Tapi kalau misalnya di sini sale of inventory-nya tadi berapa? 100.000 lah. Jadi kita punya 540 ya. 540 ya 500 ke sini, 20 disimpan, 20 ya untuk ini dulu. Gitu. Kalau di sini misalnya sale of inventory-nya misalnya 150. Jadi dapat berapa di sini? 150 berarti 590 ya. 590 berarti 500 dulu diambil, 20.000 disisihkan,
tinggal 70.000. 70.000 itu untuk 20 ini, yang 50.000-nya untuk modal, gitu Siti. Itu Apakah tadi kasusnya kalau utang ke partner kan Bu? Kalau misalnya kasusnya itu piutang gimana Bu? piutang kan biasanya dinetkan sama modal, Berarti nggak masalah ya Bu? nggak masalah. Kalau piutang dinetkan biasanya. Ini kayak ini nih, offset Z loan kan 40.000. Coba dari atas nih, ya ini kan pinjaman nih. Lain dengan utang ya. Kalau utang sih biasanya tidak dinet, tapi kalau piutang itu dinet. Z 200 ya, dia modalnya 200. Tapi dia si Z itu minjem ke perusahaan, itu harus dinetkan dulu. Jadi 160. Tapi kalau loan enggak, biasanya kalau loan kan harus, kalau loan kenapa? Karena dia sifatnya harus dibayar dahulu sebelum modalnya. Jadi loan from Y itu yang 20 dan 360 itu statusnya harus dibayar yang 20 dulu. Tapi kalau piutang biasanya di offset gitu, ya. Ini kan utang perusahaan sama Y. Kalau ini kan bukan utang kan, tagihan sama Z. Udah dinetkan aja deh kalau tagihan. Biasanya gitu. Oke. Gimana? Baik Bu, paham. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaannya? Izin bertanya, Bu. Ya Putri. Saya tuh masih bingung yang 120.000 tadi. Kan yang 20.000 itu dari loan sama yang 100.000 itu modal. Nah, itu tahu 100.000 modal itu maksudnya dari mana, Bu? Berarti dari nyari 120.000-nya dulu itu ya, Bu? Kan tadi kan ada uang berapa tadi? 640 kan? Ya enggak? Iya. Sisihkan dulu 20. Tinggal 620 ya. Bayar untuk apa? Untuk priority liabilities. Jadi ada sisa uang berapa? 120 ya. Nah, 120 itu ini untuk Y kan? Nah, yang mana dulu? Yang loan to Y-nya dulu. Loan to Y. Loan from Y-nya itu dibayar dulu 20, sisanya 100. Gitu. Itu cuma kebetulan aja 120 ya. Angkanya pas gitu antara 20 dan 100. 100-nya dari mana? Ya, sisa tadi kan 120 dikurangi 20 loannya. Ya tinggal 100 untuk modalnya gitu. Jadi 20-nya ya 100-nya dari mana? Ya karena ada 20 ini diduluin, sisanya 100. Kebetulan ada sisa uang tadi 640 dikurangi 20, 620 dikurangi 500, ada uang sisa uang 120. Ya buat siapa? Ya tadi kan 120-nya katanya buat Y. Dari mana? Dari cash distribution plan kan kelihatan. Yang 120 itu kemana? Ini kan buat siapa ini? Buat Y. Nah, coba lihat kita Y. Oh, ternyata si Y itu 20-nya utang, 100-nya buat modal gitu. Ini 20 dulu. 100-nya dari mana? Ya dari 120 dikurangi dengan 20.000. Ketemunya 100. Gitu. Ya, paham. Terima kasih, Bu. Oh, satu lagi, Bu. Ya. Kan kalau yang save payment itu ada jurnalnya ya, Bu. Berarti kalau yang cash planning ini
Nggak ada. dong. Jurnal mah ada. Kalau jurnal itu kan kaitannya dengan transaksi. Gini loh ya, sebentar ya. Bedanya nih ya. Nih, ini kan kita interim of partnership liquidation ya. Ini yang pakai schedule ya. Sebentar. Mana schedule safe payment-nya? Kita mulai dari awal ya. Oke. Nah, ini ya. Ini kan akan dilikuidasi setelah ini. Ini posisinya begini nih, ya. Oke, terus ditaksir katanya jual-jual asetnya itu akan berlangsung dari Januari sampai dengan April. Dan perusahaan diminta untuk mendistribusikan uangnya tiap akhir bulan, ya. Gitu. Ini bulan Januari itu ada ini nih. Apakah ini di jurnal? Di jurnal. Ini di jurnal. Mau pakai safe payment, mau pakai cash distribution plan, ini udah di jurnal. Pasti di jurnal tiap bulan, ya. Terus bedanya apa dong, Bu? Ya, kalau schedule of safe payment, ini kan gambaran jurnal kan? Ini kan sebetulnya gambaran jurnal nih. Of safe, ini kan jurnal kan? Jurnalnya gimana ini? Ini jurnalnya gimana? Z capital pada Zilon itu kan? Ini gimana jurnalnya? Modal pada goodwill kan gitu? Iya, Bu. Ya, Ini di jurnal, ini gambaran jurnal. Sekarang masalahnya adalah saya punya uang 640. Kalau pakai safe payment untuk membagikan uang 640 ini ya ke siapa saja, kita bikin schedule. Ini. Oh, berarti schedule-nya adalah seperti ini. Ya. 120. Oke, kita bagi aja ini. Ini 120 untuk siapa? Untuk Y loan sama Y capital. Ininya 500 ribunya untuk prioritas, 20 ribunya untuk kontingensi, untuk saldo 1 Februari. Jadi maksud saya untuk membagikan sisa uang yang 620, saya bikin schedule ini. Itu kalau safe payment. Kalau pakai cash distribution, saya nggak perlu bikin ini untuk bagi yang 620. Saya pakainya yang mana? Saya pakainya yang ini. Saya pakai ini. 620, 500 buat ini. 20 buat ilon. Nah, sisanya kan masih ada 100 untuk ya 100%. Gitu. Jadi nggak perlu bikin schedule. Oke. Nah, terus bulan apa lagi? Bulan Februari ya. Iya, Bu. Mana bulan Februari? Mana tadi? Februari mana? Mana tadi soalnya? Nah, terus bulan Februari apa? Ini di jurnal seperti biasa, ya, di jurnal seperti biasa. Nah, terus kita masukkan Februari, saya punya uang berapa nih? Februari. Nah, Februari saya punya uang 256. Ini mau saya bagi-bagi. Oh, ternyata ada bayar utang dulu. Ada utang baru, bayar dulu. Terus ambil dulu 20 untuk saldo awal, untuk kontingensi. Nah, yang 228, ini saya baginya gimana? Saya nggak perlu bikin schedule ini untuk 228. Ini nggak saya pakai. Tapi saya pakai tadi yang mana? Nah, yang ini. Yang di bawah tadi. Saya pakai yang ini. Ini saya pakai yang ini. Jadi X-nya 84, Y-nya 86, Y-nya 57 gitu. Jadi nggak pakai schedule, tapi saya pakai pola ini. Pola ini. Kan tadi tinggal 228 ya.
228, ambil dulu 60.000 untuk Y, 60%, untuk Z sekian, nah sisanya berapa? 228 dikurangi 60, ya ini pakai ini. Nah, sehingga X-nya ini tinggal dijumlah, Y-nya tinggal dijumlah, Z-nya tinggal dijumlah. Jadi, saya tidak perlu bikin ini. Nah, saya nggak perlu bikin ini. Kalau pakai cash distribution plan. Gitu. Tadi siapa yang tanya, Siti apa Putri? Fitri, Bu. Jurnal mah tetap jalan ya. Mau pakai save payment. Kenapa kita perlu jurnal? Ya kan nantinya ditutup akun-akun itu. Kalau bubar kan ditutup. Kalau nggak bikin jurnal masih ini dong, masih kebuka akun-akunnya. What is that, Cak? Tadi bilang nanya di Fenty, aku pengen ngasih, kan kemarin sisa satu kan antarnya itu, aku pengen ngasih ke buat bapaknya Kak Umi. Saya kan nanya di Fenty sih, katanya kasihin aja nggak apa-apa, nanya mau dibeli atau mau kasihin, kalau apa kasih aja, nanti di Fenty bisa beli lagi, nggak apa-apa kan, kita masih ada kan waktu itu. Soalnya katanya bapaknya nggak nyaman pakai oksigen Di rumah. jadi seterusnya turun terus. Padahal kemarin pas naik pakai oksigen itu 98 katanya. Tapi nanti kalau sisa dikasihin orang lain juga ya. Karena itu bermanfaat. Oke, sorry ya. Gimana? Ada lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silahkan mau bertanya sebanyak apapun. Mudah-mudahan saya boleh. Ya, Putri. Bu, Putri apa Siti? Putri, Bu. Ya. Bu, misalnya kalau krediturnya itu minta dibayar dengan non-cash-nya itu kan, Bu. Itu bisa nggak, Bu? Terus perhitungannya itu sama aja kayak perhitungan yang kayak gini atau gimana ya, Bu? Oh. Oke, sekarang kalau misalnya 1 Januari kan ada uang kas tuh 240.000. Apa semuanya mau dibayarin ke priority liabilities? Kan nggak cukup. Misalnya nih, ini misalnya perusahaan saya ya yang sebagai sekutunya misalnya. Terus saya perusahaan tuh punya utang pas sama Putri, Furkon, Siti itu bagus lah. Pokoknya di total 500. Uang saya hanya 240 ya. Cashnya saya belum berhasil jual. Terus saya nyicil dulu deh, Putri dulu deh, Furkon dulu deh, Siti dulu deh. Nah yang lain nggak ngiri. Ini kenapa nggak saya duluan? Nah daripada ribut kayak gitu, jangan dibayar dulu ya, belum ada uangnya. Ya, kita nunggu ada uang masuk. Ya paling tidak kalau menurut saya ya harusnya ya setelah ada uang 500 baru dibayarin. Biar nggak ribut. Ya kecuali si krediturnya itu sepakat. Ya deh boleh deh, kasihan buat Putri dulu aja. Nah, itu mah nggak ada dalam praktek. Maunya semuanya begitu perusahaan dilikuidasi itu maunya punya saya dulu yang ada gitu. Nggak ada orang yang rela buat lo duluan, nggak ada ya. Nah, kalau mau ya mungkin proporsional ya. Jadi misalnya ada uang 220.000 ya, karena 20.000-nya kan buat jaga-jaga tuh. Ada nih 220, paling dibagi secara proporsional. Jadi di situ bisa aja priority liabilities-nya sekarang menjadi 280. Jadi semuanya kebagian. Semuanya dibayar, tapi nggak full. Misalnya 500 nih ke 3 orang ya. Putri 200, Furkon 200, Siti 100. Saya punya uangnya tadi 220. Ya. Kan tinggal dijumlahkan aja. Putri dapat berapa? 200 per 500 kali 220. Furkon sama ya. Nah, Siti dapatnya berapa? 100 per 500 kali 220. Bisa kalau seperti itu. Saya bayar semua, tapi proporsional. Bisa. Ya. Gitu Putri. Apakah itu yang dimaksud atau bagaimana? Ini Bu, misalnya
si krediturnya tuh minta dibayarnya tuh kayak tanah atau bangunan, tapi Boleh, ah, boleh. terus perhitungannya itu sama kayak gini atau bagaimana ya, Bu? Sama aja. Oh, baik, Bu. Misalnya kayak ini ya, di sini ada collection of receivable. Udahlah saya ambil aja piutangnya. Jadi nggak diuangkan, dibayarkan ke priority liabilities bisa. Gitu. Jadi nggak nunggu uang, gitu ya, bisa aja. Dibayar pakai mobil ya, nah, boleh, nggak apa-apa, asal mau gitu. Cuma masalahnya kan tadi kalau priority liabilities itu misalnya terdiri dari banyak orang. Kalau misalnya hanya satu orang, nggak masalah kan? Kalau perusahaan hanya punya utang sama Putri, ya udah itu collection of receivable aja, bisa aja nggak masalah. Berarti kan tinggal 300. Jadi kita kasihin aja gitu. Inventory-nya nggak saya jual, kasih aja. Mau saya bayar sama inventory, mau ya nggak apa-apa, kasih aja. Itu nilainya berapa? Ya, jadi kan berarti di sini nanti kalau inventory-nya nggak saya jual, tapi saya kasihin ke priority liabilities, misalnya hanya satu orang gitu ya. Berarti kan di sini nggak jadi uang cash. Larinya kemana? Ke sini. Priority-nya yang berkurang. Ya, gitu. Nggak masalah. Mau dijual pakai apa gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, boleh aja. Karena mungkin di soal itu bisa divariasikan ya. Jadi si priority liabilities tuh saya nggak minta uang, saya minta mobil aja. Saya minta itu furniturnya bagus-bagus buat bayar, nggak apa-apa. Saya minta bangunan ini aja, pabriknya nih gitu, atau gedung kantornya saya ambil. Oke, fine. Malah enak kalau gitu ya. Saya nggak perlu repot-repot jualin. Nah, masalahnya adalah nilainya berapa. Kita harus sewa orang, sewa appraisal. Ini nilainya berapa gitu. Fair value-nya berapa. Ya, jadi kalau misalnya nih sale of equipment kan di sini dijual ya, non cash asetnya kan 80, tapi saya hanya laku dijual 60 misalnya. Nah, tapi misalnya si priority liability itu mau dibayar itu sale of equipment ya, harganya 60, ya tetap aja kita jurnal kan dinilai fair value-nya. Berarti kan nanti jurnalnya di situ debitnya bukan kas tapi priority liability 60, terus modal X 10, modal Y 6, modal Z 4, pada equipment 80. Sama aja, boleh aja. Ya, ketika dijual atau dijadikan alat pembayaran utang, tinggal lihat aja book value-nya berapa, fair value-nya berapa, ruginya berapa gitu. Sama aja, rugi tinggal ditanggung oleh X, Y, sama Z. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Halo? Furqan, ada pertanyaan? Ya, mudah-mudahan kalian nggak pada tidur ya. Jadi saya itu kenapa nggak bisa ngajar? Karena batuk dan lemes, nggak ada tenaga. Ya. Dan kalau batuk itu heboh. Jadi saya baru, ya mungkin udah 2 minggu yang lalu, itu begitu buka mulut aja, udah langsung batuk gitu. Jadi bahkan saya nggak bisa terima telepon, yang pegang HP itu anak saya. Ini saya baru beberapa hari.
Ini alhamdulillah saya tidak batuk-batuk. Biasanya begitu bicara langsung batuk ya. So, jadi kalian harus jaga kesehatan. Kalau badan tuh udah mulai berasa nggak enak, apa kata orang Jawa, nggerges-nggerges gitu ya. Makan protein yang banyak, telur, ikan, daging, ayam gitu, itu 2 kali lipat dari biasanya. Ya, kita nggak tahu karena saya juga nggak tahu waktu awal-awal itu apakah ini virus corona atau apa enggak. Jadi nggak mungkin agak abai gitu. Nah kalau kalian seperti itu, begitu badan berasa nggak enak, makan ya sebelum berubah rasa gitu ya, karena begitu virusnya masuk agak banyak, kita kehilangan pengecap sama penciuman, jadi nggak bisa makan. Kalau saya nggak bisa makan karena bau, makanan itu bau gitu, nggak tahu, saya nggak tahu ya, karena setiap orang juga nggak sama. Jadi sebelum parah, sebelum kena, makanlah protein yang banyak, itu pesan saya gitu ya. Sama ya obat, vitamin lah, jangan asal minum obat, vitamin sama itu dan harus usahakan tidur. Karena saya sebelumnya saya nggak batuk, jadi saya hanya demam sama ngilu. Nah, batuk itu belakangan, mungkin karena paru-paru atau apa, saya nggak tahu, pokoknya masih batuk ya. Oke, kalau tidak masih ada pertanyaan nggak? Itu pesan saya karena saya merasakan sendiri 5 orang di rumah kena gitu ya, yang ya suami saya sampai meninggal, anak saya sekarang masih isoman, jadi COVID itu ada gitu ya. Ada, cuma tinggal bagaimana kita menghandle-nya saja. Jadi harus waspada, siap mental, siap tempur gitu ya. Itu di depan kita, dan yang kena itu bisa siapa saja. Angkatan saya itu dalam waktu 19 hari itu 4 orang gitu yang meninggal. 3 di rumah sakit, 1 di rumah gitu ya. Jadi isoman pun bisa meninggal di rumah. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi saya ingin kalian itu waspada ya, siap gitu kalau menghadapi itu, termasuk siap menghadapi ujian ya. Saya mau kalian ujian cuma ujian gitu, tetap berusaha, tapi ya itu ujian ya, ujian hidup katanya ya. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kalau nggak salah saya ada soalnya nggak di bawah? Atau sudah dikerjakan soalnya? Belum, Bu. Nah, di sini ada 1, 2, 3 soal ya. Itu cukup sampai jam 1, sampai kuliah kita berakhir. Gimana? Ini kamera sebenarnya saya tutupin karena saya suka lupa kalau pas lagi nge-zoom di yang lain. Jadi masih kadang-kadang dia nutup gitu ya. Oke. Siti, ada pertanyaan Siti? Yang dikerjakan semuanya, Bu. 3 soal. Iya dong. Ya, kalau kemarin dengan Pak Agung bagaimana? Kalau saya gini, ini kan sebenarnya ringan ya. Ini paling sebentar gitu. Kalau yang di workbook kan biasanya lebih susah ya. Lebih susah kan? Maksud saya variasi soalnya lebih banyak. Nah, kalau kalian mengerjakan ini plus workbook dikumpulkan, itu kan terlalu capek ya. Kalau ini kan ya, maksud saya ini kan masih di dalam jam pelajaran kita. Jadi ini kita kerjakan. Nah, biasa kalian kumpulkan itu nanti untuk jadi aktivitas. Sedangkan yang di workbook itu tugas untuk jadi apa ya namanya? Dikerjakan sendirilah. Itu mah untuk latihan buat ujian gitu. Kalau di sini untuk pemahaman itu bisa. Nanti yang ujian yang soalnya bervariasi ya kalian lihatnya di workbook gitu ya. Terus bikin soal sendiri aja, diubah-ubah sedikit. Nah, kalau nggak ngerti, nggak bisa, boleh tanya di WA group, boleh. Anytime kalian bisa tanya di WA group. Kalau lihat soal kok kayak gini Bu, ini jawabnya, saya jawabnya seperti ini, benar apa enggak? Nah, di workbook. Banyak di workbook soalnya ya. Atau mau yang di workbook aja dikerjakan semuanya, itu lebih banyak daripada soal ini ya. Kalau
ini untuk ininya aja, untuk aktivitas ya. Oke. Dah? Oke, kalau udah saya tutup dulu, bukan kuliahnya ya. Saya tutup dulu Zoom-nya. Kalian kerjakan soal, nanti dikumpulkan di situ ya. Dimasukin dikirim ke saya seperti biasa aja. Ya. Ya, oke. Jadi kita masih 2 kali pertemuan setelah ini. Iya, Bu. Jadi minggu depan kita masuk ke likuidasi perseroan terbatas, ya. Nanti saya lihat dulu apakah saya punya materinya atau enggak. Kalau punya saya share. Kalau enggak ya kalian lihat di bukunya BIMS, ya. Maksud saya kalau punya saya kan bahasa Indonesia mungkin lebih gampang. Oke, saya tutup dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih, banyak, Bu. Bu. Sampai jumpa minggu depan ya.